Jesus, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk waktumu bagi Lighthouse Church. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau buat sungguh indah bagi gereja kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami melihat tuntunan-Mu sempurna bagi Lighthouse Church. Dan kami masih akan tetap melihat itu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Dalam up dan down-nya Lighthouse, Engkau ada di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin terkadang kami lemah dalam melayani. Mungkin terkadang kami jenuh dalam melayani. Tapi Engkau tetap setia pada gereja kami. Engkau tetap peduli pada Lighthouse Church. Terima kasih untuk visi yang besar bagi gereja kami. Terima kasih untuk misi yang besar untuk Lighthouse Church. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau buktikan, Engkau sertai. Engkau buktikan, Engkau berkati. Engkau buktikan, Engkau ada bersama dengan gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah jauh dari Lighthouse Church. Kasih-Mu tetap ada dalam gereja kami. Karena kami mau melayani Engkau hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini bukan tentang kami, bukan tentang kami Tuhan. Ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. And terima kasih. Thank you for tonight Lord Jesus. Kami percaya Engkau ada di sini. Engkau bersama jemaat-Mu. Engkau bersama gembala kami. Engkau bersama gereja kami. Kami berdoa, kami percaya kalau Tuhan yang buka, gak akan ada yang bisa tutup pintu. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keterbatasan kami lihat Engkau Tuhan. Dalam setiap kekurangan gereja kami lihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam gereja ini banyak jiwa dipulihkan. Dalam gereja ini banyak jiwa dimenangkan. Dalam gereja ini banyak jiwa diberkati. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu-Mu bagi Lighthouse. Saya mau kasih tahu, jangan pernah kendor dengan Tuhan. Kalau sudah waktu Tuhan, Tuhan tidak akan tahan berkatnya dalam hidup kita. Wow, kita cukup setia dan percaya. Segala sesuatu dalam dunia ini ada waktunya. Ada waktunya. Kita cuma cukup percaya, nantikan waktu Tuhan. Tetap setia melayani, tetap setia ikut Tuhan. Karena apapun Tuhan janjikan semuanya sempurna. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau dengar sharing firman-Mu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Firman-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang menguatkan, firman-Mu yang kembali memulihkan kita semua. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk aja di situ. Kita mau mulai sebentar lagi. Silakan duduk aja di situ, nggak apa-apa ya. Cuma 15 menit. Cuman. Haleluya. Terima kasih. Kenapa sih gitu? Aku kayaknya baru naik udah gitu. Ini bukan impian gembala kami untuk melakukan ini, no. Dia cuma punya hati bagaimana bisa lewat pujian dan penyembahan bisa memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan malam ini adalah Tuhan buat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya. Cuma 15 menit saya mau sharing sedikit saja tentang firman Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, tadi saya di situ udah nggak tahan nangis gitu. Pas naik di sini ternyata nangis juga. Oke, Tuhan itu setia. Ya, Tuhan itu setia. Jangan pernah berpikir seperti ini. Oh, kayaknya Tuhan gak jawab doa saya karena saya banyak dosa. Oh, kayaknya Tuhan gak jawab doa saya karena saya punya dosa masa lalu yang Tuhan gak bisa ampuni.
Dan itu yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup kita. No, saya mau kasih tahu gini, jangan pernah merasa seperti itu atau jangan pernah berpikir seperti itu. Karena Tuhan kita nggak seperti itu. Dia setia dalam apapun keadaan dan situasi dalam hidup kita. Mau bagaimanapun hidup kita, mau bagaimanapun masa lalu kita, sekali kita minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Kalau Tuhan berkati, Tuhan gak minta permisi dari siapapun. Permisi bagian saya mau berkati Kak Ai, no. Kalau Tuhan mau berkati, Tuhan berkati. Kalau Tuhan mau pulihkan, Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Gak ada itu. Jangan pernah merasa bahwa, aduh saya ngerasa kayaknya saya gak bisa disembuhkan karena saya punya masa lalu yang kelam. Saya punya dosa-dosa masa lalu yang menghambat itu semua. No. Sekali kita ingat dosa kita, kita datang, kita berserah sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, kita dipulihkan sama Tuhan. Tuhan gak akan ingat itu lagi. Jadi jangan pernah ada penghalang dalam hidup kita yang menghalangi berkat Tuhan. No, Tuhan kita gak seperti itu. Sekali dia berkati, dia berkati. Sekali dia pulihkan, dia pulihkan. Sekali dia bilang diampuni, diampuni. Gak ada Tuhan ingat-ingat masa lalu, gak ada Tuhan ingat-ingat dosa masa lampau. Jadi jangan pernah berpatokan bahwa gara-gara masa lalu saya kelam akhirnya saya gak dapat pekerjaan. Karena gara masa lalu saya kelam akhirnya Tuhan kayaknya gak tolong saya. Tuhan gak sembuhkan saya sakit-sakitan. No, itu intimidasi. Tuhan kita gak seperti itu. Dia begitu mengasihi kita, dia setia sama kita. Saya mau kasih tahu, ubah pola pikir kita. Ubah cara berpikir kita. Ubah cara berpikir kita. Tuhan gak seperti itu. Dia mengasihi kita lebih dari siapapun. Orang lain mungkin gak bisa terima kita, tapi Tuhan terima kita apa adanya kita. Jadi jangan pernah ingin mencoba jadi orang lain. No, karena Tuhan mencintai kita apa adanya kita. Tuhan mengasihi kita tuh apa adanya kita. Percaya itu semua. Nah, hari ini saya punya satu statement yang luar biasa. Saya mau kasih tahu seperti ini. Saya punya catatan di sini, saya buka dulu. Oke, saya mau kasih tahu gini. Tuhan tuh terlalu baik. Dia terlalu baik. Hidup ini proses, berkat itu bonus. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Hidup ini proses, berkat itu bonus. Ya, fokus pada proses, jangan fokus pada bonus. Sekali lagi, fokus pada proses, bukan fokus pada berkat. Bukan fokus pada kemakmuran. No, jangan pernah jadi orang Kristen yang fokus sama berkatnya Tuhan. Salah. Jangan pernah jadi orang Kristen yang cuma fokus sama kemakmuran, uang yang banyak. Oh, ikut Tuhan pasti diberkati uang banyak. Jangan fokus dengan itu. Tapi bagaimana kita fokus dengan pemulihan hidup kita setiap harinya. Bagaimana kita fokus dengan pemulihan jati diri kita setiap harinya. Kita harus fokus dengan itu semua. Ya, jadi saya ulangi lagi, jangan pernah fokus sama berkat, tapi fokus dengan proses pemulihan hidup kita setiap harinya. Itu kita harus percaya itu, ya, karena Tuhan angkat menjadi lebih baik. Berkat itu proses. Saya mau kasih tahu gini, orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Orang yang takut Tuhan pasti diberkati, tapi bukan berarti orang yang takut Tuhan itu hidupnya suci banget. Bukan berarti orang yang takut Tuhan tuh hidupnya benar setiap hari. No. Orang yang takut Tuhan bukan gak ada dosa. Bukan. Orang yang takut Tuhan ini seperti ini nih. Orang yang takut Tuhan itu adalah orang yang bagaimana tahu cara balik kepada Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan adalah orang yang tahu caranya bagaimana dia mau dipulihkan setiap harinya. Itu orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan tuh tahu cara kembali sama Tuhan. Tahu cara bagaimana dia harus kembali dipulihkan sama Tuhan setiap hari. Itu orang yang takut Tuhan. Jadi kembali pada Tuhan. Ketika kita merasa bersalah dalam hidup, kita membuat satu kesalahan, jangan pernah takut untuk datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena dia selalu tunggu kita. Dia selalu tunggu pemulihan proses hidup kita tuh setiap hari. Setiap hari. Saya mau kasih tahu setiap hari. Ya, setiap hari. Karena kita ini manusia yang berdosa. Tapi orang yang takut Tuhan tahu cara balik sama Tuhan. Orang yang takut Tuhan tahu cara untuk dipulihkan kembali sama Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang takut Tuhan tuh hidupnya suci terus. Orang benar terus. Oh, baru itu orang yang takut Tuhan. No. Orang yang takut Tuhan adalah tahu cara balik sama Tuhan. Orang yang takut Tuhan tuh tahu cara kembali mau dipulihkan. Itu orang yang takut Tuhan. Setiap hari ya. Saya nggak bilang 1, 2 tahun, 2 bulan, nggak. Setiap hari kita pasti ada dalam dosa.
Setiap hari kita pasti jatuh dalam dosa. Tapi bagaimana kita tahu cara kembali sama Tuhan. Kita tahu cara kita untuk mau dipulihkan kembali sama Tuhan. So jangan pernah merasa Tuhan benci. Tuhan gak mau dengar doa kita. Karena kita berdosa atau bagaimanapun. No. Hidup ini masih proses. Hidup ini masih proses. Ya, proses untuk kembali dekat. Dan menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kembali dekat sama Tuhan, kendalikan hidup kita, kembali percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Sekali dia ampuni, dia ampuni. Dia tidak akan pernah ingat dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah berpikir saya sakit karena saya buat dosa. No, sekali kita buat dosa kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tuhan sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi bagaimana kita terus proses hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu contohnya dalam satu terakhir, Ayub. Ayub adalah orang yang diambil segala-galanya. Anak-anaknya diambil, harta kekayaannya diambil, dia jatuh sakit, dia menderita. Tapi apakah Tuhan tinggalkan dia? Tuhan tidak pernah tinggalkan Ayub. Malah dalam kelemahannya Tuhan membuktikan kuasanya sempurna. Dalam kelemahan seorang Ayub Tuhan membuktikan penyertaannya sempurna. Jadi saya mau kasih tahu gini, dalam kelemahan hidup kita jangan pernah merasa bersalah dengan dosa kita. Tapi bagaimana kita tetap setia, percaya sama Tuhan, datang minta ampun, serahkan semuanya, kembali berserah sama Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai. Amin. Yes. Itu contoh yang simpel dari seorang Ayub. Kalau kita baca itu hidupnya menderita banget. Menderita sekali. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? No. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Malah dalam kesesakan kita, Tuhan mau buktikan kuasanya sempurna. Dalam kelemahan hidup kita, dalam kesakitan kita, dalam kekurangan keuangan kita, kembali datang berdoa minta dari Tuhan. Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti pulihkan. Saya mau kasih tahu sekali lagi, jangan fokus pada berkat, tapi fokus bagaimana proses hidup kita dipulihkan setiap harinya. Kita harus fokus sama itu. Berkat itu bonus. Saya mau kasih tahu, orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Tapi jangan pernah menjadi orang Kristen yang fokus sama berkat kemakmuran. No, itu bukan cara kerja Tuhan. Tuhan bekerja untuk memulihkan kehidupan kita. Berkat itu bonus. Ketika kita dipulihkan, kita diangkat menjadi anaknya, kita disucikan setiap hari. Saya mau kasih tahu, berkat itu melimpah. Kalau Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tuhan gak akan pernah tahan berkatnya dalam hidup kita. No, saya mau kasih tahu no, tapi jangan fokus kita pada berkat. Fokus kita adalah kejar hadirat Tuhan, kejar pemulihan Tuhan dalam hidup kita setiap harinya. Itu yang kita harus kejar. Kejar setia melayani Tuhan setiap harinya. Ketika jatuh ingat bangkit. Itu orang yang takut Tuhan. Jatuh dalam dosa ingat kembali sama Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang jatuh tapi dia tahu dia bangkit. Orang yang jauh dari Tuhan tapi dia tahu dia harus kembali sama Bapaknya. Jangan pernah berpikir Tuhan gak mau terima. No, Tuhan selalu tunggu kita kapan kita mau balik sama dia. Ya, intimidasi rasa bersalah itu datangnya dari iblis. Tuhan tidak pernah memberikan rasa bersalah dalam hidup kita. Orang Ambon ya kan. Kau sakit begitu ya, gara-gara kau dulu bikin dosa banyak terlalu. Makanya sakit begitu gak sembuh-sembuh. Jangan percaya seperti itu. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita minta ampun, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Kembali sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya Tuhan sembuhkan luar biasa. Jangan percaya seperti itu, oke? Ingat, Tuhan gak pernah izinkan rasa bersalah ada dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengintimidasi kita. Rasa bersalah itu datang dari setan. Jadi kalau bikin dosa, jangan pernah rasa bersalah. Bikin dosa ingat kembali harus balik sama Tuhan. Kalau bikin dosa ingat saya harus minta ampun, saya harus kembali sama Tuhan. Dan jangan berbuat dosa lagi. Itu penting, itu orang yang takut Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir orang yang takut Tuhan itu suci. Kak Ai hidup paling takut Tuhan. Kak Ai gak ada dosa sama sekali. Halo Bapak Talalu. Siapa bilang aku gak ada dosa? Itu kalau buka buku kehidupan di surga, beta punya dosa banyak dari A sampai Z ada.
Iya kan? Tapi begini loh, bagaimana ketika saya berbuat dosa, saudara berbuat dosa, kita jatuh dalam kelemahan hidup kita ingat balik sama Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan. Itu orang yang takut Tuhan ya. Amin. Haleluya. Saya nggak diundang nyanyi di sini. Oke, silakan para pemusik. Mau kembali ronde 2 ternyata ya. Tuhan memberkati, ingat hidup percaya sama Tuhan, takut Tuhan, ingat kembali ketika jatuh, oke? Tuhan Yesus selalu menyertai, amin.